Oke, halo semuanya, selamat datang di channel Info Anime Update. Di sebuah kamar, menampilkan ada Ryu yang tertidur, dan langsung kebangun saat mengetahui ada Andromeda yang membukakan pintu. Dengan wajah tegangnya, Ryu bertanya, "Kita ada di mana?" Dan Andromeda menjelaskan semua situasinya kepada Ryu. Jika saat ini mereka ada di kota Agris dan sedang mengevakuasi sekaligus melarikan diri dari bahayanya kekuatan omnipoten milik Dewi Freya yang saat ini tengah menguasai seluruh kota di Orario. Jadi bisa dibilang saat ini hanya kitalah yang dapat menyelamatkan mereka dari pengaruh jutsu ini. Setelah selesai menjelaskan dan Ryu udah tenang, maka sudah waktunya bagi mereka untuk menyusup ke kota Orario. Berikutnya, di ruang bawah tanah, ada Hestia yang mendatangi Uranus. Tanpa basa-basi, Hestia ingin mengatakan sesuatu. Namun, Uranus tidak ingin mendengarnya. Alasannya, Intel Freya sudah sampai ke ruangan ini. Jadi, tak mungkin bagi Uranus membantu Hestia dan menghadapi resiko menghadapi Freya. Tak ada yang bisa kau lakukan sekarang, jadi pulanglah sekarang juga. Merasa emang beneran gak bisa apapun, Hestia hanya bisa menuruti omongan ini. Sementara itu, di kediaman Freya Familia, kita diperlihatkan cara Freya memanajemen familianya, memanfaatkan sistem laporan setiap hari agar Freya mampu mengetahui aktivitas di dalam familianya maupun segala sesuatu yang berhubungan tentang kota Orario. Di tengah pelaporan, Freya bertanya pada Mbah Elf, apa alasan dia ikut campur di kencan Sirplova dengan Belkranel. Tentu, Mbah Elf mengatakan itu semua agar Freya bisa mendapati pengalaman kencan yang luar biasa. Ya, walaupun endingnya tidak sesuai dengan apa yang Mbah Elf harapkan. Aku sudah melupakan masalah itu dan tidak memikirkannya lagi, jawab Freya. Tapi semuanya tahu jika Freya masih memikirkan penolakannya bahkan hingga saat ini. Melihat dewinya bersedih, membuat Mbah Elf mengambil keputusan untuk mengajarkan ilmunya pada Belkranel. Dan Freya menyetujui ajuan ini. Mengingat ajaran playboynya kemarin sempat berhasil Bel terapkan, harusnya sih dengan diajarin lagi, Bel beneran bisa berubah jadi sesuatu yang baru. Harusnya sih gitu. Tapi yang terjadi, Bel malah hanya difokuskan sama Mbah Elf buat latihan berpedang dengan tujuan agar memiliki ketahanan kuat di medan perang. Terus latihan teknik playboy lainnya gimana Mbah? Masa berpedang doang sih? Setelah selesai latihan, Bel langsung datang ke ruangan Freya. Melihat ekspresi putus asa di wajah Bel, membuat Freya ingin mengambil langkah berani dengan melepaskan kutukan di tubuhnya. Aku tak berniat menyangkalmu sebagai bagian dari Hestia Familia, tapi aku juga tidak tahan melihat wajahmu yang seakan dipaksa untuk menerima keadaan. Jika kamu menangis, aku juga ikut menangis, dan jika kamu bersedih, aku juga ikutan sedih. Makanya, kenapa tidak kita coba saja untuk melepaskan kutukan yang saat ini menempel di tubuhmu? Melihat ketulusan Freya membuat Bel jadi enggan untuk mengetahui ingatan Hestia dan berakhir menyakiti Freya. Gila, manipulatif banget nih Dewi, sengaja memberikan harapan dengan maksud menggoyahkan hatinya lewat kebaikan. Dan hasil dari dua tindakan barusan menciptakan kepercayaan. Percaya bahwa ingatannya tentang Hestia mungkin saja hanya ilusi semata. Sungguh mengerikan memang kalau cewek udah yander. Sementara itu, Ryu dan Andromeda nampaknya telah berhasil menyusup ke perkotaan. Kemudian di sebuah kamar nampak terlihat ada Anya yang depresi. Lah, depresi? Depresi karena dimarahin kakaknya kemarin kah? Karena dipaksa dua orang temannya buat bekerja, mau tidak mau Anya harus datang ke restoran. Di restoran, Anya bertanya, bagaimana kabar Sir? Tapi teman-temannya nggak tahu siapa itu Sir.
Mendengar itu, Anya langsung kaget dan langsung menggoyangkan badan temannya, berharap mereka dapat ingat kembali tentang Sir Plova. Namun sayangnya tindakan tersebut tanpa hasil. Terus Anya mulai bertanya pada Ibu Mia, dan Ibu Mia emang ingat tentang Sir, tapi yang tahu keberadaannya hanyalah kita berdua, sebab keberadaannya telah dihapus Dewi Freya. Merasa ada yang tak beres, Anya langsung bergegas keluar untuk mencari Sir. Namun di tengah jalan dia malah dibegal sama kakaknya. Kirain Anya kakaknya ini mau negur dia, tapi ternyata sang kakak hendak membawa Anya ke suatu tempat yang Anya inginkan. Dan tempat yang dimaksud ialah bertemu dengan Dewi Freya. Meski nggak tahu kenapa harus bertemu Freya, tapi Anya menyempatkan diri untuk bertanya tentang Sir Plova. Dan tanpa basa-basi, Freya langsung henshin menjadi Sir Plova di hadapan Anya. Anya begitu kaget. Lalu Freya ngejelasin jika Sir itu adalah Freya, dan Freya itu adalah Sir. Semakin banyak kebenaran Sir yang Freya ucapkan, semakin menakutkan pula bagi Anya. Anya bertanya apa alasan dia memainkan peran menjadi Sir. Dan Freya mengatakan itu semua dia lakukan sebagai hiburan dan keisengan. Anya depresi, tak terima jika semua kenangan indah yang pernah dia lakukan bersama Sir ternyata hanya lelucon bagi Dewi Freya. Anjir, kejam banget loh. Mungkin itu hanya sebatas lelucon dan keisengan bagimu, namun tindakanmu sebelumnya merupakan bentuk penyelamatan baginya. Anya menggila, namun langsung dihantam besi sama kakaknya. Melihat Anya terjatuh akibat dihantam, membuat Ryu akhirnya menunjukkan muka dari persembunyiannya. Aku sudah menduga, jika Anya diserang, maka kamu akan keluar. Ryu bertanya, apakah kamu emang beneran Sir Plova? Dan apakah saat dirimu menyelamatkanku, lalu membantu teman-teman yang lain di kedai, itu semua kau lakukan tak lain hanya untuk lelucon semata? Tanya Ryu. Kalau iya emang kenapa? Menjadi Dewi sangatlah membosankan, makanya aku memainkan peran untuk mengusir kebosanan itu. Semua orang pernah berbohong, dan begitupun denganku saat ini. Aku tidak berniat menyakiti siapapun, itu perkataan yang benar. Makanya saat ini aku tak ingin lagi memiliki kebohongan dengan memperlihatkan sosokku yang sebenarnya. Ryu tidak bisa menerima jika Sir itu adalah Freya, dan hal ini membuat Freya jadi marah, lalu menggunakan kekuatan mata kepada Ryu. Setelah Ryu terjatuh, Freya memberikan penawaran untuk memonopoli Belle berdua saja. Buset, malah disuruh poligami loh. Mari kita cintai Belle bersama-sama. Menyatu dengannya sampai memiliki anak. Waduh, sampai kepikiran punya anak segala loh. Namun, dengan semua tawaran bagus itu, Ryu masih menolak dengan keras. Karena ditolak, maka dengan terpaksa Freya harus membungkamnya. Namun, meski dibungkam, tapi Freya enggan menyihir ingatan Ryu dan lebih memilih untuk memenjarakannya di bawah tanah supaya tidak berkontak dengan Belle. Kira-kira hubungan macam apa ya yang dimiliki Ryu beserta Sir? Hingga mendapati privilege kayak gini. Dengan Ryu yang ditangkap, maka sekarang tinggal menyisakan Andromeda seorang diri. Berikutnya di ruangan Freya, Belle nanya, apa terjadi sesuatu sehingga membuat wajahmu bersedih seperti itu? Freya mengatakan, saat ini aku sedang sentimental karena telah menyakiti seseorang yang pernah kuanggap sebagai teman. Aku mengetahui semua ini terjadi karena salahku, karena aku rela membuang segalanya demi mendapatkan apa yang kuinginkan. Belle membalas dengan mengatakan, tidak bisakah sesuatu yang telah kita buang diambil kembali? Meski membutuhkan waktu agar bisa seperti dulu, tidak bisakah kita mencoba memperbaikinya lagi? Jika kita membangun kembali suatu hubungan, emang benar akan terasa berbeda.
Tapi bisa juga dengan adanya perbedaan itu akan menciptakan sesuatu yang baru, yang tidak kalah luar biasanya dan berharga seperti dulu. Freya terpana mendengar kata-katanya dan langsung mengungkapkan rasa cintanya kepada Belle. Belle rada ngelag, dan setelah dapat sinyal kembali, dia baru bisa merespon. Melihat tingkahnya yang pelin-pelan merupakan hiburan bagi Freya. Lalu saat Freya mengatakan kata-kata template sihir, yaitu "aku sangat mencintaimu", Belle malah keceplosan menyebut namanya. Freya kaget dan langsung mencubit pipinya Belle karena bisa-bisanya nih orang menyebut gadis lain di saat dia bersamanya. Freya marah dan mulai mengusir bajingan ini dari ruangannya. Ya ampun, malah ngambek loh. Padahal yang disebut masih dirinya loh. Setelah Belle keluar, wajah sentimental milik Freya kembali muncul. Nggak hanya Freya doang, cewek Yandere yang berbagi kesadaran dengan Freya juga ikutan merasakan sentimennya Freya. Berikutnya, Mbah Elf mulai menerapkan latihan Spartan kepada Belle. Sebenarnya sih kurang tepat buat disebut sebagai latihan, karena mau dilihat bagaimanapun kondisi Belle saat ini merupakan bagian dari penyiksaan. Mbah Elf mengatakan itu semua dia lakukan demi membentuk jiwa hero, jiwa seorang pahlawan yang sangat Freya inginkan. Walaupun yang sebenarnya terjadi bukan seperti itu. Alasan dibalik kekejaman ini karena Mbah Elf merasa yang terpojok saat ini bukanlah Belle Cranel, melainkan Dewi Freya. Setelah begitu banyaknya pengorbanan yang dia lakukan sampai saat ini, beliau masih belum juga menaklukkannya. Di saat kita percaya semuanya akan baik-baik saja, di saat itulah kita melihat hati sang Dewi dalam kondisi yang sangat gelisah. Alih-alih mempengaruhi, beliau malah dipengaruhi. Untuk itulah kita, aku, dan kalian semua harus mengambil langkah dengan menekannya lewat penyiksaan, supaya baik pikiran dan mentalnya bisa runtuh. Dengan begitu, akan mudah bagi beliau mempengaruhinya dan menyelesaikan masalah kita saat ini. Berikutnya, Andromeda yang mendapat info seputar Freya Familia mulai memberitahu Hestia kabar baik. Dan kabarnya ini berisi kegelisahan Freya Familia yang saat ini masih belum bisa naklukin Belle memakai pesona Dewi. Sementara itu, Belle yang mau ke ruangan Freya mulai merasa capek dengan semua ini dan hanya menginginkan tempat untuk pulang lalu beristirahat dengan damai. Berikutnya, Freya mengajak Belle buat tidur bareng. Merasa terlalu lelah untuk menolak, Belle pun menerima ajakannya. Di dalam pelukan hangat Freya, Belle merasakan kenyamanan, merasakan kedamaian, merasa disinilah aku harusnya bersandar. Dan tanpa sadar, kenyamanan ini membuatnya tertidur lelap. Di malam dengan bulan yang indah, menampilkan wajah Freya yang masih bersedih. Di pagi harinya, seperti biasa, Belle akan mendatangi restoran tempat Sir dan Ryu bekerja. Berulang kali datang ke sini, berulang kali juga Belle diberitahu jika pelayan bernama Sir Plova tidak pernah ada sejak awal di restoran ini. Kemudian Belle bertatap muka dengan Ibu Mia. Lalu saat Belle mau pergi, tiba-tiba saja Ibu Mia memanggilnya. Ibu Mia mengatakan jika dia adalah bagian dari Freya Familia, walaupun saat ini statusnya udah pensiun. Oh, pantesan sampai diwaspadain Freya Familia segala. Ternyata beliau ini merupakan bagian dari mereka toh. Ibu Mia mengatakan menjadi petualang itu pekerjaan tak berguna yang hanya mencoba untuk terlihat keren. Tidak peduli betapa menyedihkannya atau berapa banyak ditertawakan. Namun yang paling penting, mereka yang keluar hidup-hidup dari penjelajahan adalah pemenangnya. Yang tetap berdiri dengan dua kakinya sampai akhir, dialah yang terhebat. Jadi, kau pun harus percaya pada diri sendiri, berlari untuk menggapai apa yang kau yakini. Dan
Setelah mengatakan ini, Ibu Mia langsung membawa pisau, dan pisau tersebut dia lempar kepada Bel supaya dia cepat pergi dan tidak mengganggu bisnisnya yang lagi mau beroperasi. Buset, dikira lagi ngusir maling kali ya. Dalam kondisi yang masih sedih, Bel terus mengingat perkataan Ibu Mia, dan nampaknya perkataan itu memberikan motivasi kepada Bel. Dengan langkah dan niat, Bel hendak mengunjungi seseorang, dan seseorang yang dimaksud siapa lagi kalau bukan Ais yang tersayang. Tanpa basa-basi, Bel langsung bertanya kepada Ais, "Apakah kamu masih mengingatku, mengenalku dan tahu siapa diriku yang sebenarnya?" Pada awalnya, Bel sekali lagi harus menerima fakta jika dia pun akan sama. Akan tetapi, yang tak Bel duga, Ais malah memegang tangannya, berkata, "Apa kamu mau latihan? Rasanya aku sering membuatmu pingsan, lalu memberi pangkuanku sebagai bantal. Dan saat kamu bangun, biasanya aku akan mengalahkanmu lagi. Aku merasa kita harus bertarung di atas tembok kota itu. Aku merasa aku mengajarimu, dan kau juga mengajariku sesuatu. Aku merasa telah membuat janji dengan seseorang yang mengatakan dirinya ingin kuat." Melihat yang dicintainya mengenalinya, membuat Bel tak kuasa untuk mengeluarkan air mata kebahagiaan. Lalu pada saat latihan kembali dengan Mbah Elf, Bel yang udah di bab power cinta seketika menjadi perkasa dan tak terhentikan. Bahkan pikirannya telah kembali jadi rasional. Meski belum bisa mengalahkan Mbah Elf, tapi Bel masih mampu memberikan luka goresan kepadanya. Berikutnya, di tengah kesibukan Hermes Familia, ada Hermes yang baru aja tersadar jika selama ini dia telah mengulangi siklus waktu yang berulang. Setelah tersadar ada sesuatu yang tidak benar, Hermes langsung segera mencari beberapa clue yang sebelumnya sempat dirinya di masa lalu tinggalkan lewat kode. Clue pertama, Hermes mendapatkan jika anak buahnya dia suruh ngapal kode look and reset. Lalu setelah Hermes memikirkan kembali dua kode ini, dia bisa dengan yakin menyimpulkan ada semacam anomali yang saat ini terjadi kepada dunia. Karena skalanya dunia, maka tidak heran jika efeknya itu begitu besar sampai tak bisa Hermes sadari. Untuk clue yang kedua, biasanya Hermes akan membagikan kekhawatirannya lewat surat, dan surat itu biasanya akan dia simpan di dalam topinya. Clue terakhir adalah hilangnya Aspi dari sisi Hermes, yang biasanya akan terjadi ketika Aspi membawa info penting dan sangat rahasia atas perintahnya. Untuk mengetahui info tersebut, Hermes langsung memanggil nama Aspi di perkotaan. Dan benar saja, sebuah kode mulai Aspi berikan kepadanya. Dengan cepat, Hermes langsung mendatangi tempat yang telah Aspi arahkan. Dan di tempat itu, Hermes bertemu dengan Hestia yang lagi jualan kentang, dan maksa Hermes buat beli semua dagangannya. Lalu setelah makan banyak kentang itu, Hermes mendapati sepucuk surat yang di dalamnya terdapat tulisan, "Ubah Orario menjadi tungku perapian." Oke, sekian pembahasan kali ini. Dan jangan lupa juga untuk menekan tombol like dan subscribe-nya ya, biar Mimin ini lebih semangat lagi ketika membuat videonya. Dan agar kalian juga bisa mendapatkan update video terbaru mengenai berbagai pembahasan menarik seputar anime di channel ini. Dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Dah!